Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3 angkatan 14 kelompok 1 yang beranggotakan Nur Apih Akbar, Lukman Purba Wahyudi, Nur Yanti, Fitriani, Ahmad Sadri, Anissa Maya Nugraha, Husnani Sofia, Jainul Muntakin, Yuni Mislia, dan Miftahul Khair. Kami akan mempresentasikan mind mapping tentang whole of government di era transportasi digital di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin. Ini mind map yang nantinya akan kami jabarkan satu persatu, yaitu apa itu WOG, apa itu pola pelayanan WOG, dan implementasi WOG di Kabupaten Tapin, dan implementasi WOG di Kabupaten Banjar. Whole of government, pengertiannya adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. Ada 3 kategori hubungan yang termasuk dalam konsep WOG. Yang pertama adalah koordinasi, yaitu terjadi perencanaan bersama dan kerjasama sementara. Yang kedua adalah integritas atau kolaborasi sementara yang membentuk mekanisme integratif. Yang ketiga, kedekatan dan pelibatan, yaitu penggabungan ke dalam struktur baru. Kemudian ada 4 bentuk pelayanan dalam praktek WOG. Yang pertama adalah pelayanan administratif, yang kedua jasa, yang ketiga barang, dan yang keempat adalah regulatif. Implementasi whole of government di Kabupaten Banjar dan Tapin. Untuk Kabupaten Banjar ada aplikasi Lapor dan aplikasi Srikandi. Untuk di Kabupaten Tapin ada aplikasi Sisanti dan Etamasa. Dan untuk Kabupaten Banjar dan Tapin juga memiliki LPSE, yaitu layanan pengadaan secara elektronik. Aplikasi Lapor adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN di seluruh Indonesia. Dengan adanya aplikasi Lapor, masyarakat yang ingin mengadukan masalah pembangunan di Kabupaten Banjar tinggal mengadukan permasalahannya, lalu mengirimkan SMS ke Lapor di nomor 1708 atau bisa juga melalui website https://lapor.co.id yang kemudian laporan akan diverifikasi terlebih dahulu oleh administrator lapor untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya diteruskan ke instansi terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan. Dengan adanya aplikasi Lapor, maka kerja pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik, begitu pula dengan menindaklanjuti pengaduan bisa lebih cepat dan terkoordinir. Aplikasi Srikandi merupakan aplikasi umum bidang kearsipan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik dan bersifat government to government, dimanfaatkan instansi pusat maupun daerah. Aplikasi Srikandi adalah hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Setiap informasi berbasis analog dan digital dapat terekam dengan baik dalam sistem kearsipan itu, sehingga akan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. Sisanti atau Sistem Anti-Antri adalah aplikasi berbasis online yang memudahkan masyarakat berobat dengan menjauhi kerumunan dan tidak harus menunggu lama saat menunggu antrian. Jadi, pasien akan mengambil nomor antrian lewat aplikasi online. Penggunaan Sisanti ini sudah digunakan di pelayanan kesehatan di Kabupaten Tapin. Aplikasi Etamasa, Tamasa artinya Tapin Mandiri Sejahtera dan Agamis. Aplikasi ini merupakan sistem informasi yang memudahkan mengetahui perencanaan pembangunan program kerja masing-masing SOPD, sehingga dengan adanya aplikasi ini akan terjadi keterbukaan informasi dan percepatan pembangunan di daerah. LPSE, layanan pengadaan secara elektronik, adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk
memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ atau pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik, layanan pengadaan secara elektronik juga melayani registrasi penyediaan barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja layanan pengadaan secara elektronik yang bersangkutan. Pengadaan barang atau jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real-time guna mewujudkan clean and good governance dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.